Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan sampaikan secara garis besar, ringkas, mengenai paper saya yang berjudul Epistemologi Integratif 3E sebagai respon atas diversitas sosio-kultural Muslim Nusantara. Mengapa bagi kami, sebagai peneliti, hal ini menjadi penting? Karena setidaknya kita turut andil dalam merespon kemajemukan pemikiran, kemajemukan kultur sosial, dan juga kemajemukan pola keberagamaan kaum muslimin Nusantara. Ketika hal ini tidak direspon dengan cara yang tepat, tentu saja akan menimbulkan berbagai konflik, akan menimbulkan berbagai persoalan yang baru. Maka dalam perspektif penulis, diversitas muslimin Nusantara harus direspon dengan cara yang lebih mendasar, cara yang lebih epistemik, cara yang lebih integratif, sehingga menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Karena apa yang terjadi dalam lingkungan sosial merupakan buah dari apa yang ada di dalam pikiran dan dalam nalar sosial atau dalam nalar anggota-anggota masyarakat. Maka yang kami tawarkan adalah epistemologi integratif 3E. Apa itu 3E? 3E itu adalah etnografi, jadi 3E atau 3E, ya. Yang pertama adalah etnografi, yang kedua ekoteologi, dan yang ketiga esoterisme. Tiga hal ini ketika dijelaskan dan dijabarkan dengan tepat, maka sesungguhnya menjadi fondasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dari kemajemukan kaum muslimin Nusantara. Yang pertama adalah etnografi. Mengapa etnografi? Etnografi adalah cara untuk masuk ke dalam benak masyarakat. Kita berusaha memahami apa yang menjadi alam pikiran masyarakat secara mendalam. Sehingga ketika ada sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat, kita melihat dari sisi yang lebih tepat, sisi yang objektif. Tidak hanya memosisikan masyarakat sebagai misalnya penyebab dari konflik itu sendiri, tetapi kita harus memahami apa yang ada di dalam alam pikiran masyarakat sehingga kita bisa meresponnya dengan tepat. Karena beda kepala, beda pemikiran, dan beda latar belakang pun, walaupun ada di tempat yang sama, walaupun ada di lingkungan yang sama, tetapi latar belakang pemikiran yang berbeda, maka itu menimbulkan perbedaan. Dan hal ini harus menjadi concern seorang peneliti. Dan ketika kita berbicara etnografi, maka hal-hal tersebut dibicarakan secara detail, sehingga kita bisa memahami alam pikiran masyarakat dengan tepat. Yang kedua adalah ekoteologi. Memang wacana ekoteologi ini awalnya muncul bukan di peradaban kaum muslimin, tetapi justru muncul diwacanakan oleh para teolog Kristen. Tetapi ada sisi kesamaan. Dan mengapa menjadi penting untuk dikaji di dalam dunia Islam? Karena ternyata awal munculnya ekoteologi merupakan sebuah respon atas kerusakan lingkungan, atas kerusakan ekosistem yang ternyata berbuah dari keyakinan masyarakat terhadap paham tertentu, terhadap ideologi atau terhadap teologi tertentu. Sehingga keyakinan tersebut bisa destruktif atau bisa juga konstruktif. Nah, dalam ilmu keislaman dan dalam tradisi keislaman, sikap seorang muslim terhadap lingkungannya tentu saja berdasarkan keyakinan-keyakinan teologis. Kaum muslimin beranggapan bahwa alam semesta adalah makhluk ciptaannya, bahwa alam semesta adalah ayat-ayat atau tanda-tandanya, sehingga mereka akan menyikapi, merespon
kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan dengan perspektif teologi. Maka muncullah apa yang disebut dengan ekoteologi, dengan harapan bahwa pemahaman religius memunculkan pemahaman yang lebih membumi, pemahaman untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah esoterisme. Esoterisme adalah bidang kajian yang menelisik lebih dalam, mengkaji lebih dalam pada sisi terdalam manusia, dalam sisi praktis dan dalam sisi epistemologis. Hal ini biasanya diaplikasikan oleh para sufi, ya, karena sufi itulah simbol dari esoterisme Islam. Para sufi ini selain dia berupaya untuk membersihkan dirinya sendiri, dia pun berusaha untuk bersikap secara proporsional terhadap lingkungan. Sehingga pengalaman-pengalaman batin yang dia lakukan, yang dia rasakan, itu berimbas kepada lingkungan. Semakin banyak orang memiliki pengalaman batin, melatih sisi terdalamnya, maka semakin baik dia terhadap lingkungannya. Nah, 3 hal ini ketika diintegrasikan menjadi sebuah epistemologi integratif, tentu saja akan membawa sebuah wacana baru yang diharapkan bisa menjadi respon positif atas diversitas atau kemajemukan sosiokultural Muslim Nusantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.